Oh, sudah. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Aan Ansori kembali di dalam satu forum, yakni Ngaji Kristen dan Islam. Yang malam hari ini kita akan angkat topik yang barangkali topik paling ngaco dan paling ngawur, paling provokatif dalam sejarah live Facebook maupun Zoominar. Sepanjang saya mengikuti berbagai topik di Zoominar atau live, belum pernah ada satupun topik yang menurut saya sangat intimidatif, yakni topik yang mengangkat seseorang yang katakanlah memiliki 3 identitas setidaknya yang dibenci oleh kira-kira 59,9% Muslim dewasa di Indonesia. Menurut catatan Wahid Foundation tahun 2016, hampir 60% masyarakat Muslim dewasa Indonesia itu membenci kelompok yang punya setidaknya 4 identitas. Mereka membenci Tionghoa, mereka membenci non-Muslim, mereka membenci komunisme, dan mereka membenci LGBT. Survei yang juga saya terima terkait dengan soal LGBT juga 87% masyarakat Indonesia itu menganggap LGBT adalah ancaman. Nah, malam hari ini saya kedatangan teman saya. Ini bukan teman ya, tapi senior ya, karena sudah emeritus. Dia ini pendeta, Tionghoa, kalau dalam bahasa Surabaya ini Cino gitu kan. Lalu kemudian ia juga dikenal sebagai pilar, salah satu pilar paling penting di dalam sejarah kekristenan Indonesia dan LGBT. Nah, ini menurut saya menarik. Bagaimana seseorang yang punya 2 identitas yang sangat minor, lalu ia dengan gagah berani membela orang yang paling dibenci di seluruh Indonesia, dan bagaimana ia mengalami pergulatan. Barangkali ini yang sangat menarik. Orang itu adalah Pendeta Stephen. Mana Pendeta Stephen ini? Mas? Halo Mas, apa kabar? Ya. Baik, baik. Sehat-sehat Mas? Ya, baik, baik. Ya. Terima kasih. Mas, ya, semuanya sehat. Masih tetap ini ya Mas ya, masih tetap rutin melakukan cuci darah ya Mas ya? Iya, iya. Mas, bagaimana perasaan Mas kalau misalkan ada orang yang nggak suka dengan Mas Steve dan melihat Mas Steve itu sekarang sudah sangat bergantung dengan cuci darah, mereka mengatakan, ya itu dapat karma dari Tuhan karena belain LGBT, makanya di situ. Bagaimana Mas Steve? Pernah ada orang yang kan enggak? Orang biasa menghubung-hubungkan ini dengan itu, gitu. Lalu ini karmanya itu. Tsunami itu karena LGBT segala macam. Itu kan logika yang dipaksakan aja itu. Nggak ada hubungannya padahal. Kalau mau LGBT menyebabkan kiamat, itu di Belanda udah lama kiamat mestinya. Malah di Belanda penjara malah justru malah kosong, ya. Malah kosong. Di Indonesia penuh, ya. Kebanyakan orang beribadah di Indonesia malah penjara penuh. Itu menurut saya sesuatu yang sangat terbalik seperti di Indonesia. Kira-kira kenapa Mas? Ya. Indonesia yang katakanlah harusnya kan kalau orang itu mengaku sebagai komunitas yang religius, harusnya kan semakin dekat dengan Tuhan. Kalau semakin dekat dengan Tuhan, itu nggak gampang menghakimi. Tetapi di kita ini, Mas, di Indonesia itu 99% orang itu mengaku dirinya religius, tetapi perilakunya, misalkan ini Mas Steve kan jelas Tionghoa. Tionghoa kan nggak disukai ya oleh orang-orang Jawa kayak saya. Tapi saya nggak ada masalah Mas dengan Tionghoa. Itu kenapa bisa orang religius tapi kemudian malah jauh dengan kemanusiaan itu, kenapa itu Mas? Soal ketidaksukaan orang Jawa terhadap Tionghoa, saya pikir itu relatif ya. Hanya orang-orang tertentu yang saya temukan. Tidak semua orang menyimpan kebencian seperti itu. Yang kedua, yang masalah
soal apa agama dan tindak perilaku sosial, saya kira ada masalah ya dalam kehidupan keberagaman kita di masyarakat Indonesia. Banyak orang yang menjalankan kehidupan agamanya hanya sekedar ritual gitu. Hari Minggu ke gereja, hari Jumat ke masjid, bulan puasa puasa. Kalau orang tidak ikut puasa marah gitu. Itu kan hanya ritual yang dilihat. Tapi apa keberagaman itu tidak menjadi inti kehidupannya sehari-hari, tidak mengubah cara berpikir dan hidupnya dalam berperilaku dan bertindak dengan orang lain yang berbeda atau yang berlawanan dengan dia malah gitu. Itu masalah besar saya pikir. Sebab agama kan justru mestinya mengajarkan kita untuk membangun kehidupan bersama gitu dengan orang lain dan membangun kesejahteraan bersama lah gitu, supaya kita sama-sama bisa hidup di itu menarik, Indonesia Mas, ya. dengan sejahtera ya. Saya selama hampir 50 tahun menjadi Islam ini dan bergaul beberapa 5-7 tahun dengan teman-teman Kristen, itu mempunyai satu pandangan tersendiri begitu kan. Kenapa kami misalkan Muslim itu menjadi agak fundamentalis begitu ya. Dalam arti tidak bisa lebih toleran, sedangkan di Kristen menurut saya karena narasinya adalah narasi kasih, itu saya kira lebih banyak orang itu yang jauh lebih mudah memahami itu. Tapi sayangnya kalau dalam soal LGBT mungkin tidak terlalu juga masih banyak teman-teman kekristenan yang belum bisa menerima itu. Tapi itu nanti, soal LGBT itu nanti, Mas. Tapi saya ingin ngomong soal Tionghoa seperti ini. Saya ingin tahu bagaimana orang tua Mas Steve membesarkan anaknya yang Tionghoa. Apakah Mas Steve dulu pernah mengalami persekusi selama hidup atau bagaimana almarhum Pendeta Clement dan juga ibu mendidik Mas Steve dan anak-anaknya itu untuk hidup di dalam pusaran Indonesia yang nggak terlalu senang masyarakatnya dengan orang Tionghoa seperti itu? Saya masih ingat waktu saya masih kecil itu tahun 63 itu kerusuhan besar di Jawa Barat kan. Peristiwa 10 Mei yang menghancurkan banyak rumah orang Tionghoa dan bisnis mereka di daerah Garut, Tasikmalaya, Bandung, Sukabumi, Bogor, dan sekitarnya. Dan saya masih ingat waktu itu gereja kami ikut membantu para korban dengan mengumpulkan pakaian bekas, ya, lalu beras, dan sebagainya untuk membantu mereka. Tapi tidak pernah terlontar dalam kata-kata orang tua saya bahwa ini masalah pemusuhan pribumi dengan Tionghoa gitu. Ini kita dibenci oleh orang pribumi gitu atau apa gitu. Itu nggak pernah keluar. Ya itu kata-kata itu keluar dari orang-orang di sekitar saya, ya, dari famili jauh dan sebagainya. Tapi orang tua tidak pernah mengajarkan itu. Yang berikutnya, ayah saya itu sejak usia 40-an itu sudah mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta sebagai dosen. Dan di situ dia juga bertemu dengan banyak rekan dosen dan mahasiswa yang non-Tionghoa. Jadi kami sudah terbiasa sebetulnya berjumpa dengan orang-orang non-Tionghoa di sekitar kami, orang Jawa, Sunda, Batak, Ambon, Minahasa dan sebagainya. Jadi memang di pihak lain memang kami juga orang Tionghoa yang sudah cukup lama ya tinggal di Indonesia. Kalau dari garis ayah saya kira-kira saya keturunan ke-7, dari garis ibu saya kira-kira keturunan ke-8. Jadi sudah terlalu lama kami tinggal di Indonesia sehingga kami juga tidak ada satupun yang bisa berbahasa Tionghoa atau Hokkien gitu ya. Darah kami darah Hokkien. Tapi itu
tidak hilang sama sekali di dalam keluarga kami. Malah di keluarga ibu saya mereka terbiasa bicara dalam bahasa Sunda. Itu menyebabkan kami lebih merasa Indonesia dan tidak merasa terlalu bermasalah dengan masyarakat sekitar. Begitu barangkali pengalaman saya. Kalau itu menarik, Mas. Soal Tionghoa dan religiusitas, saya itu sempat googling ya. Saya dulu waktu Mas Steve undang ke STT Jakarta untuk mengikuti International Conference soal LGBT, saya itu kagetnya minta ampun. Dalam arti begini, ini siapa ini Steve Sulaiman ini kan? Kenapa ia tidak tergusur di dalam satu institusi yang tidak pernah ada satupun institusi perguruan tinggi di Indonesia yang berani menyelenggarakan secara terang-terangan soal International Conference soal LGBT. Tidak ada satupun, kecuali waktu itu kecuali adalah STT Jakarta. Lalu saya melacak dan tanya kepada teman-teman GKI, sopo iki Mas Steve itu. Terus banyak orang yang mengatakan, dia itu ampuh itu. Kalau di dalam kerajaan dia itu termasuk darahnya sangat biru. Anaknya Sulaiman Sulaiman, Gus, dia bilang begitu. Lalu saya googling dan saya juga menemukan kakeknya Mas Steve misalkan, betapa ia juga peletak kekristenan Tionghoa awal di Indonesia. Apakah karena itu Mas Steve belum tidak berani digeser meskipun belain orang LGBT dan lain sebagainya, Mas? Saya kira bukan itu ya. Tapi yang terutama sekali saya pikir saya tidak gembar-gembor, tidak berusaha seperti membakar-bakar orang yang ayo dukung LGBT gitu ya. Iya. Nggak seperti itu. Pendekatan saya adalah pendekatan dengan cara ilmiah gitu ya. Mengajak orang melihat sendiri fenomena ini, lalu kita belajar bersama-sama begitu. Saya tidak pernah menyodorkan ini ke gereja-gereja saya sendiri, misalnya malam ini saya tidak bicara atas nama gereja saya. Jadi jangan nanti dikata wah gereja Pak Stephen tuh dukung LGBT. Nggak pernah ya, itu keluar dari pernyataan gereja kami sendiri. STFT Jakarta juga saya tidak bicara atas nama STFT Jakarta, sebab ada banyak orang, setiap orang bisa mempunyai pendapatnya masing-masing di kampus kami gitu, di STFT Jakarta, dan kami cukup bebas. Dan STFT Jakarta dari dulu juga sudah terkenal sebagai kampus yang terbuka terhadap ide-ide baru gitu, yang selalu berani mencoba memperkenalkan pada mahasiswa, lalu menantang komunitas untuk berpikir lebih kritis gitu. Dan itu saya pikir yang menguntungkan saya untuk bisa membuka isu ini ke tengah-tengah kampus dan kemudian memperkenalkannya kepada gereja-gereja juga gitu. Ini saya kira Indonesia terutama dalam konteks LGBT itu memang saya kira banyak berhutang pada Mas Steve dan STT Jakarta terkait dengan keberaniannya melontarkan ide dan gagasan seperti yang tadi disampaikan soal LGBT. Tetapi selama Mas Steve kukuh dengan pandangan menyangkut soal LGBT bahwa itu tidak bertentangan dengan kekristenan, apakah keluarga, saya ingin tahu bagaimana keluarga menerima itu? Atau begini Mas, apakah Mas Steve itu sejak awal itu tidak homofobik? Kalau saya akui Mas, saya dulu homofobik ya. Saya nggak mau dekat-dekat dengan orang gay, dengan transgender, karena saya takut karena saya takut dicintai, mungkin seperti itu ya, karena saya kan agak ganteng. Lalu kemudian ada ada masanya, jadi dulu homofobia, kemudian sekarang tidak. Apakah Mas Steve mengalaminya seperti itu atau tidak pernah mengalaminya? Loh, orang yang besar di Indonesia saya pikir pada umumnya menjadi homofobik gitu. Karena masyarakat kita homofobik. Tetapi sekali lagi, orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk jadi homofobik. Itu yang penting saya pikir. Waktu kami kecil, saya ingat
waktu itu sekitar kelas 6 SD gitu, kami tinggal di Rawamangun. Kami anak-anak dibawa oleh ayah kami naik mobil. Kami jalan di daerah jembatan Cawang Jatinegara. Dan di situ ada banyak sekali waria. Jadi di situ ayah sudah memperkenalkan kami dengan dunia yang lain, walaupun dia tidak berkata apa-apa gitu ya. Dan kami waktu itu hanya ketawa-ketawa, mengejek gitu ya, dalam arti mengejek. Tetapi ada rasa takut juga terhadap LGBT gitu, takut kalau orang bilang digerayangin dan sebagainya gitu kan. Tetapi waktu saya semakin dewasa, saya makin sadar bahwa ada beberapa famili jauh saya, sepupu jauh yang LGBT sebetulnya, dan mereka dijauhi oleh keluarga mereka sendiri dan keluarga besar gitu. Dan itu saya rasa menyakitkan sekali. Saya membayangkan kalau saya diperlakukan seperti itu, saya juga. Halo Mas. Halo Mas Steve. Halo Mas Steve. Saya kira memang ada koneksi yang bermasalah dengan Mas Steve. Saya bisa mengambil satu kesimpulan yang sementara sekali bahwa sebenarnya kalau di Indonesia kita ini memang dididik untuk menjadi homofobi ya. Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana kalau silakan Mas Steve. Yang soal Rawamangun itu apa yang terjadi? Iya, ayah kami membawa Mas Steve. Aduh, Mas. Oke, freeze. Ini orang kalau nggak suka LGBT, itu pasti ngomong ini. Saya curiga ini didoain oleh orang-orang yang tidak pro terhadap LGBT. Tetapi, oke, mungkin Mas Steve koneksinya masih ini, tetapi saya tidak yakin. Ya Mas, silakan Mas. Soal yang di Rawamangun tadi, Mas. Saya kira ini menarik. Oke. Nah, Mas Steve memang dikenal tidak hanya menginspirasi banyak teman-teman yang lain, tetapi beliau, Mas Steve ini juga sangat dekat dengan komunitas LGBT tadi. Silakan Mas Steve. Ya, jadi waktu itu saya kelas 6 atau 1 SMP gitu ya. Ayah kami memperkenalkan kami dengan masyarakat, kehadiran kaum waria di daerah Jatinegara itu. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dari situ kami belajar bahwa ini ada satu fenomena yang berbeda gitu, yang lain gitu, di luar apa yang biasa kita lihat. Lalu saya juga akhirnya menyadari bahwa ada beberapa sepupu saya yang tergolong LGBT dan terlupakan gitu, dijauhi oleh keluarganya. Dan saya rasakan itu saya rasa sakit, menyakitkan. Saya sendiri sebetulnya juga punya sesuatu yang berbeda yang membuat saya sebetulnya jadi asing atau tergolong minoritas ya. Di antara saudara-saudara saya satu-satunya yang kidal. Dan itu membuat saya mengalami banyak ejekan waktu saya masih kecil. Tapi akhirnya saya bilang, kidal sih biasa aja. Saya menantang orang, kalau kidal memang apa masalahnya? Toh Tuhan juga yang membuat saya kidal ya. Dan itu saya analogikan dengan LGBT. Apa salahnya dengan LGBT? Toh Tuhan juga yang membuat mereka seperti itu. Itu bukan salah mereka kok. Jadi di situ saya belajar untuk bisa menerima mereka. Jadi bisa dikatakan bahwa Anda sedang mencoba untuk merefleksikan posisi mereka pada pada diri Mas Steve sendiri seperti itu. Nah, tidak banyak orang yang seperti itu, Mas Steve. Bagaimana itu bekerja atau berhasil di Mas Steve, tapi tidak pernah berhasil, tidak banyak berhasil di banyak orang. Apa yang salah? Jadi
bagaimana kita harusnya mendidik banyak orang supaya tidak homofobia seperti itu? Saya pikir apa yang kami lakukan di STFT Jakarta dengan mengirim mahasiswa ke lapangan, ke lembaga-lembaga LGBT untuk belajar dan bertemu dengan teman-teman LGBT secara langsung, lalu kegiatan konferensi yang kami adakan, itu membuka mata mahasiswa kami dan komunitas kami bahwa ternyata memang LGBT itu sama seperti kita semua. Halo Mas Steve. Ya, begitu. Ketertarikan, perbedaan ketertarikan seksual dan orientasi seksual saja gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi dan itu memang membuat mahasiswa saya juga akhirnya sadar dan mereka akhirnya juga terbuka. Begitu. Oh, jadi memperjumpakan mereka ya. Jadi memperjumpakan mereka supaya mereka bisa mengkonfirmasi sendiri bahwa apakah LGBT itu jelek, jahat, atau kemudian karena selama ini kan kita menganggap orang gay, orang homo, orang lesbian itu semacam predator seksual dan lain sebagainya, seperti kisah Sodom dan Gomora seperti itu. Tetapi Anda berani mengkonfirmasi soal ayat itu untuk langsung mempertemukan seperti itu. Mas Steve, kayak gitu tuh gimana tantangan misalkan di gereja Mas Steve dan juga tantangan di STT Jakarta sendiri? Karena saya tahu misalkan tidak semua dosen itu pro terhadap Anda. Memang tidak semua dosen, tapi kan cukup banyak dosen yang udah tercerahkan pikirannya karena pengalaman mereka juga belajar di berbagai tempat, juga di luar negeri begitu, yang membuat mereka terbuka ternyata, dan mereka di sana kan bertemu juga dengan teman-teman LGBT juga gitu. Akhirnya para dosen itu pun juga belajar untuk berubah pikirannya dan sikapnya terhadap LGBT. Mereka mulai meninjau ulang posisi teologis mereka misalnya. Ya, ini menarik ya, karena di institusi Islam juga melakukan hal seperti itu. Mereka banyak yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri dengan program 5.000 doktornya, tapi pulangnya juga kenapa kok tidak bersuara seperti itu? Ini yang kadang-kadang membuat saya pusing, Mas. Nah, Mas Steve, ada beberapa teman yang memang saya undang khusus yang saya kira juga memiliki pemikiran dan juga punya impresi terhadap Mas Steve. Yang pertama ini cukup jauh sekali dari Qatar. Ira, halo, apa kabar? Halo Ira. Halo Ira. Halo Mas Aan, halo Steven. Oke, saya juga akan ada dari Semarang. Ada Mira. Halo Mir. Mira masih tidur seperti itu. Ada juga dari Poppy. Tadi karena Mas Steve ngomong soal International Conference on LGBT di Jakarta Theological Seminary. Ini dua tersangka ini kan. Jadi dua tersangka ini sama-sama Tionghoanya loh ini. Kristen. Aku nggak tahu ya. Tapi kayaknya KTP-nya masih Kristen. Sama-sama queer juga kok. Oh, sama-sama queer-nya juga. Aku udah sering dipanggil Bapak atau Mas. Oh gitu ya. Gimana menjadi queer? Dipanggil ini umur kamu berapa? Nggak boleh beli rokok di sini. Kuliah di mana? Ira, kamu cerita dong. Aku tidak tahu ya bagaimana. Kamu punya beberapa menit untuk say something terkait dengan Mas Steve, bisa old memories atau bagaimana Mas Steve menyelamatkanmu di Berkeley seperti itu atau seperti apa, saya tidak tahu. Kayaknya bukan menyelamatkan, menyesatkan ya. Makasih Mas Aan. Saya pertama kali bertemu dengan Steven itu tahun 2005 ya. Waktu itu saya dalam proses untuk mendaftar ke PSR di Berkeley. Lalu saya bertemu dengan Steven dan keluarganya. Dan baru mulai tahun 2005
saya tinggal bersama di komplek Berkeley Presbyterian Mission Home dengan keluarga Stephen di situ. Dan disitulah sejak perjumpaan awal dengan keluarga Stephen itu sudah cukup mengagetkan buat saya. Pertama karena sebagai orang Tionghoa Indonesia, wacana saya sangat sempit ya. Biasanya dalam lingkup keluarga saya, kalau keluarga Tionghoa itu ya nggak jauh-jauh dari buka toko, tidak jauh-jauh dari masuk sekolah akuntansi atau manajemen dan bisnis, ya betul sekali. Lalu saya bertemu dengan Stephen dan keluarganya yang sudah Cina, Kristen, pendeta, dan sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan bersama yang lain yang berbeda. Itu sudah cukup mengagetkan. Lalu ketika saya mulai tinggal 2 tahun di Berkeley bersama keluarga Stephen, itu saya lebih kaget lagi karena Stephen mengajak saya ke salah satu gereja di sana yang sangat mengafirmasi kawan-kawan LGBT ya waktu itu. Jadi saya sudah cukup kaget karena terus terang sebelum saya ke Amerika itu saya tidak punya relasi yang langsung dekat dengan kawan-kawan LGBT ya. Hanya saya tahu, oh itu teman saya ada yang gay, ada yang lesbian, tapi saya tidak punya relasi intim secara langsung. Nah, begitu Stephen memberikan saya kesempatan untuk berkenalan dengan gereja dan juga kawan-kawan LGBT, itu sudah sangat shock saya. Karena biasanya yang kami dengar di gereja maupun di Indonesia itu kan nggak benar, halal, tidak halal itu ya, bisa berdosa sekali. Dan disitulah saya mulai berproses bersama. Ketika saya kuliah juga dengan keluarga Stephen itu sudah sangat mengganggu saya sekali. Dan sampai sekarang ternyata saya terus berelasi dengan intim dengan kawan-kawan LGBT. Jadi apresiasi saya terhadap Stephen dan juga Mas Aan dan kawan-kawan lain itu adalah sudah berhasil menciptakan ruang dialog yang aman dan non-judgmental untuk kita bisa berbicara, berdiskusi mengenai isu-isu LGBT. Dan kalau kita sudah berani memberi ruangan, memberi kesempatan berdialog mengenai isu LGBT, itu pasti kita mulai berani membuka diri untuk membahas isu-isu minoritas yang lain. Seperti Cina, perempuan, disabilitas, dan lain-lain. Dan saya pikir itu yang sangat saya apresiasi dari Stephen, Mas Aan, dan kawan-kawan yang lain ya, untuk bisa memberi ruang. Karena dari pengalaman saya, ketika kita tidak berelasi secara langsung, mendengar cerita kawan-kawan secara langsung, itu sangat sulit untuk bisa memahami dan betul selalu sekali. Aja konstruksi dosa itu yang selalu tergiang-giang. Tetapi ketika kita berinteraksi langsung, mendengar langsung, buat saya pribadi itu merubah perspektif saya ketika saya membaca ulang kembali Alkitab saya. Nah itu yang membuat saya sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan yang terakhir, saya juga mau mengapresiasi kawan-kawan LGBT ya. Kalau dibilang misalnya Stephen atau saya sebagai ally, mungkin itu kurang tepat buat saya pribadi. Kalau misalnya dalam kamus gerakan advokasi, ally kan diartikan sebagai pendamping ya. Iya. Nah, justru buat saya sebenarnya teman-teman LGBT inilah yang mendampingi saya untuk semakin berani menjalani hidup dengan lebih terbuka dan semakin berani untuk dikritik. Dan sedikit mulai berani berharap kalau kedepannya itu mungkin bisalah terjadi hal-hal yang baik. Karena terus terang sebelumnya saya pesimis. Jadi terima kasih untuk kawan-kawan LGBT sudah menjadi pendamping saya menjalani perjalanan hidup ke depan, juga termasuk untuk tetap setia dalam kekristenan saya, walaupun agak susah. Aku tidak bisa membayangkan Ira kalau misalkan jemaatmu yang ada di Qatar mengakses. Saya nggak punya jemaat, Mas. Nggak punya jemaat ya. Saya berjemaat. Jadi kalau setelah video ini nggak dengar kabar dari saya, tolong dicari ya. Oh. Tapi aku suka konstruksimu ya, konstruksimu. Bagaimana kemudian bahwa doktrin para ally that we are savior itu kemudian kamu koreksi dengan sangat rendah hati dan humble gitu kan. No, we are not your savior, tapi you save us gitu kan. Saya kira ini menarik begitu kan. Mereka menyelamatkan kita ya. Mereka menyelamatkan kita para ally hetero cisgender yang kadang-kadang ngaco ini. Itu supaya tidak lagi fobia pada mereka. Jadi orang-orang seperti Poppy ini saya tidak tahu, tapi
Ini Yesus kita kira. Kalau di dalam kekristenan itu justru dia yang apa namanya, salibnya paling berat gitu kan. Salibnya paling berat dan kemudian disalahpahami seperti itu. Bener nggak Pop, salibmu itu berat sekali itu. Gimana kamu menghadapi orang tuamu itu dengan seluruh kekuiranmu itu Pop? Kalau untuk queerku ini orang tua udah menerima. Aku tidak suka dibilang cantik, tapi juga nggak ganteng juga gitu loh. Ya udah, jadi anteng-anteng di tengah-tengah aku cakep. Oh gitu ya. Ya, dan penting adalah untuk bangga menjadi diri sendiri dan ya kita harus bisa buktikan juga kalau kita tuh bukan beda dalam artian aneh, tapi beda dalam artian kita bisa keren juga kok kayak gitu. Dan kalau untuk Mas Aan, Om Steve kayak gitu, saya benar-benar mengapresiasi sekali karena katanya kalau misalkan kitab-kitab suci itu udah kuno katanya, tapi yang sekarang untuk LGBT harusnya memakai scientific. Tapi kan yang harus diluruskan adalah yang tentang kekunoan dari kitab suci, Al-Quran, Alkitab. Itu sebenarnya bisa diartikan banyak arti gitu. Jadi saya untuk, meskipun saya Kristen KTP, tapi pernah ikut pendalaman Alkitab sama Om Steve beberapa kali, dan saya di situ banyak belajar gitu loh. Tidak seperti yang selalu tertulis, tapi banyak sekali artinya. Dan untuk menjadi manusia ya Tuhan menciptakan manusia ya seperti manusia dengan pembelajaran kehidupan. Jadi benar-benar sangat mengapresiasi untuk para ustadz, para pendeta, dan pastor dan lainnya gitu, yang membantu kita itu untuk jalan ke depan untuk anak cucu kita supaya nggak ada lagi homofobia, semoga biar nggak dibully apapun mereka jadinya, jadi ada support dari keluarga. Itu sih yang paling penting. Itu menarik. Jadi akhirnya kamu menemukan bahwa kalau orang meyakinkan dirimu bahwa kekristenan tidak bisa menerima kekuiranmu, tetapi melalui pendalaman Alkitab, cara pandang yang baru yang tadi kamu sebut ditawarkan oleh orang-orang seperti Mas Steve itu, kamu jadi kembali mengimani bahwa ternyata nggak cuma saintifik kok, ternyata aku juga bisa berpegangan terhadap Alkitab. Kira-kira seperti itu ya, Pop? Enggak juga sih, karena aku selalu bilang aku kafir, kaum berpikir. Jadi untuk agama ya, seperti aku sering bertanya, Yesus agamanya apa? Jadi aku lebih percaya semuanya itu kemanusiaan kok pada intinya. Semua agama mengarah pada cinta kasih dan kemanusiaan. Karena kita hidup di dunia ya jadi manusia sih untuk saat ini. Itu yang harus difokusin. Oke, menarik sekali. Ira, Poppy, thank you ya atas gabungannya ya. Menurutku diskusi ini menjadi sangat menarik terkait dengan ini. Poppy, thank you ya. Senang sekali kamu bisa berada di sini berbagi gagasan menyangkut soal kekristenan dan bagaimana identitasmu yang tadi kamu sebut kami ini kafir, kaum berpikir. Ini yang bagi saya menjadi penting untuk untuk merekonstruksi ulang bagaimana sesungguhnya kekristenan maupun agama yang kita anut, misalkan Islam itu juga meletakkan konsep LGBT yang friendly, alih-alih untuk meletakkan LGBT sebagai sebagai musuh bersama atas nama agama. Mana Mas Steve ini kok hilang, Mas? Mas, di mana ini, Mas? Ya. Mas. Sorry, hilang tadi. Ya. Mas, sebenarnya kalau saya itu homofobik dan anti-LGBT, argumentasi mendasar apa di Alkitab yang akan Anda pakai sebagai seorang pendeta untuk meyakinkan kami bahwa sebenarnya Sodom dan Gomora itu adalah contoh paling konkret betapa LGBT itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bagaimana misalkan Rasul Paulus misalkan itu pernah ngirim surat ngomong soal pemburit tidak bisa masuk ke neraka bersama tidak bisa masuk ke surga seperti itu. Itu teksnya kan sudah jelas, Mas. Itu mau diperkosa seperti apa lagi? Ya betul. Gitu.
memang teksnya jelas, tapi bagaimana kita membaca teks itu yang menjadi masalah. Sebab teks itu kita baca dengan pengalaman dan latar belakang kita masing-masing. Itu yang menjadi masalah. Teksnya itu kan nggak berubah. Dari dulu sampai sekarang teksnya begitu. Tapi pengalaman kita dengan teks dan dengan kehidupan itu yang menolong kita untuk memahami teks-teks itu dengan cara yang berbeda. Misalnya, kalau kita baca Sodom dan Gomora, ya memang di situ ada rombongan laki-laki yang mau memperkosa, katakanlah gitu ya, tamu Lot gitu. Tetapi kalau dilihat lagi, itu kan diceritakan di situ bahwa semua laki-laki tua dan muda, dalam arti anak-anak, juga menyerbu ke rumah Lot. Gitu. Pertanyaan saya, kalau ada anak-anak, berarti apakah memang seluruh kota Sodom itu homoseksual? Kalau ya, kok bisa ada anak-anak gitu? Apakah anak-anak itu hasil rekrut mereka? Itu kan jelas nggak mungkin gitu. Jadi itu hal-hal yang itu. Dan kalau memang mereka memang semuanya homoseksual, kenapa Lot menawarkan anak perempuannya kepada mereka? Mestinya dia tahu kan, mereka nggak suka perempuan, kok ditawari anak perempuan gitu. Jadi itu cerita-cerita yang membangkitkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang justru mempersulit kita mempertahankan bahwa cerita itu tentang kaum homoseksual. Lebih jelas, lebih gampang kalau kita katakan memang ini adalah sebuah suasana perang yang mendorong laki-laki itu mau memperkosa, mempermalukan tamu-tamu Lot itu dengan cara kekerasan seksual itu. Itu lebih mudah kita terima. Jadi poinnya itu soal kekerasan seksual itu tadi ya, perkosaan upaya percobaan perkosaan yang dilakukan oleh kaum Sodom dan Gomora terhadap ini. Iya. Berarti kalau itu kekerasan seksual, berarti tidak bisa dijadikan landasan ketika ada laki-laki suka dengan laki-laki based on love, begitu Kak Mas maksudnya? Iya. Lalu bagaimana dalam konteks yang ya silakan Mas. Ya, bagaimana Mas? Bagaimana dalam konteks misalkan yang soal pemburit itu Mas? Itu kan sering itu, pemburit atau siapa nggak akan masuk surga seperti itu. Itu konteksnya. Itu karena itu sama ya di Korintus ya. Itu sama dengan beberapa hadis di tempat kami begitu yang sangat mengkondem soal itu. Itu bagaimana? Sebenarnya dimaksud Rasul Paulus kayak apa sih? Mungkin Paulus pinjam dari hadisnya Mas Aan gitu. Dia nyontek waktu itu, jadi ada kemiripan. Jadi begini, soal itu kan begini, itu ada dua kata di situ yang diterjemahkan, yang sulit diterjemahkan gitu. Yaitu ada malaikoi, yaitu yang dibilang malaikos, yang dibilang orang yang lemah lembut, yang gemulai begitu. Lalu yang satu lagi saya lupa kata-katanya. Aristokonai. Ya. Iya. Itu adalah sebuah kata yang dibuat oleh Paulus khusus untuk tulisannya di Korintus itu, sebab kata itu konon tidak ditemukan lagi dalam kosakata sastra Yunani dimanapun juga di seluruh dunia pada zaman itu. Jadi ini Paulus sengaja menciptakan sebuah kata baru yang berbeda dengan kata yang sudah biasa digunakan pada waktu itu. Sebuah kata yang menunjukkan relasi laki-laki dengan laki-laki muda yang umum ditemukan di masyarakat Yunani pada waktu itu, seperti misalnya Socrates, Plato memiliki hubungan seperti itu gitu. Jadi memang tampaknya Paulus melihat ada kekhususan hubungan yang khusus di situ yang dia bilang ini tidak bisa samakan dengan hubungan yang ditemukan di masyarakat Yunani biasa, karena itu dia gunakan sebuah kata yang lain gitu.
Tapi kalau kita terjemahkan orang apa yang Malakhoi itu sebagai banci, itu pun bukan banci seperti yang kita kenal sekarang itu. Banci yang kita kenal sekarang kan orang yang berdandan, yang memang merasa tidak pas dengan keberadaannya sebagai laki-laki. Dia berdandan sebagai perempuan karena merasa tidak nyaman dengan pakaian laki-laki. Tapi yang dikatakan di Korintus itu barangkali saya juga nggak tahu benar. Ini mungkin harus minta perjanjian baru yang menjelaskan lebih jauh. Barangkali bukan itu. Barangkali ini adalah orang-orang yang memang memberikan pelayanan khusus di kuil-kuil pada waktu itu di Yunani dan Romawi gitu, kuil-kuil penyembahan kesuburan gitu. Nah, kalau Pak Gary dengar ini pasti dia keberatan gitu. Tapi itu penjelasan banyak orang gitu. Dan saya pikir itu lebih masuk akal. Jadi mereka yang melayanan seks secara dengan komersial juga gitu. Kalau di tempatku ya Mas, jadi para transgender ini mungkin bukan tafsiran ya, tapi rame banget. Ada satu pakar hadis namanya Al-Aini, itu ketika dia melihat melihat soal banyak hadis yang melakukan condemning atau pengutukan terhadap transgender, lalu dia membagi transgender, waktu itu waria ya, laki-laki kepada perempuan itu menjadi dua. Ada yang disebut sebagai hilki. Hilki ini sudah dari sononya Mas, seperti kidal. Itu ya ini nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang takalufi. Takalufi itu ia berpura-pura untuk tujuan yang jahat. Jadi misalkan saya kepingin melakukan perkosaan di asrama putri, lalu kemudian supaya bisa masuk, saya akan berdandan seperti perempuan supaya bisa melakukan aksi saya yang jahat seperti itu. Nah, yang ini yang dibenci seperti itu. Saya kira ini menurut saya menarik. Nah, ada satu teman, dua orang teman, satu dari Makassar, yakni Eman, dan satu lagi feminis dari Jakarta, Mia, dan juga satu lagi teman dari GKI Peterongan Semarang yang saya kira juga menurut saya penting untuk kita dengarkan impresinya seperti itu. Halo Iman, apa kabar? Halo, selamat malam. Halo Iman. Sudah lama nggak ketemu, Man. Halo Mia, udah lama. apa kabar? Halo Mas. Halo Mia. Satu lagi saya masukin. Halo. Halo, Mira. selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana kabarnya gereja dan Halo Mira. Ya, selamat malam Pak. Gereja masih offline diperkirakan mungkin hingga akhir tahun ini. Oh, jadi semuanya online ya. Persembahan Online pun semua. juga online ya. Iya. Saya ngundang Mira berkali-kali ke Jakarta nggak bisa ya. Ketemunya di sini di webinar. Iya. Padahal sama-sama GKI-nya ini menurutku. Betul. Mia, apa yang kamu lakukan di Jakarta hari ini? Wow, pasti sangat sibuk ya. Ralat nih. Enggak ralat, aku masih di Surabaya ini. Jadi kan seperti Surabaya, di rumahku itu Jakarta. Iya, masih terjebak di Surabaya. Oh, masih terjebak di Surabaya. Apa sih yang kamu rasakan ketika 87% orang Indonesia menganggap LGBT itu ancaman, itu pandanganmu kayak apa? Dan bagaimana itu berdialektika dengan agama? Ini menarik karena Pak Steve ini adalah pendeta laki-laki pertama dan tua lagi ya. Kalau muda sih saya masih bisa masih maklum gitu. Tapi ini Pak Steve ini tua, tapi dia sangat terbuka sekali soal LGBT seperti itu. Diralat, malu diralat. Saya baru 35 jalan. Jadi gini Pak Steve, saya tuh punya teman SMA, dia kebetulan Kristen kan, dan dia Kristen yang taat sekali gitu, yang bagi dia beranak pinak itu wajib ya. Dan sementara saya kan child free, saya kan pahamnya child free, jadi
saya sempat ribut sama dia gara-gara soal LGBT, karena bagi dia LGBT ini membuat kita nggak bisa beranak pinak, stop kan. Itu saya ribut sekali sama dia itu. Jadi ya karena saya pahamnya sudah child free, sementara dia pahamnya beranak pinak, itu sudah jadi keributan sendiri itu pasti. Itu terkait pasif. Nah, terkait masakan ini menarik juga. Kalau masakan ini Mas, saya tuh terus terang Mas, saya tuh balik lagi ke Islam loh Mas, gara-gara masakan loh. Ya? Oh, waduh. Oh, jadi kamu sempat ini ya, sempat live group kemudian terus balik lagi ya? Oh iya, benar. Saya sempat live group, kemudian saya join grup lagi. Ya karena itu, karena karena saya tidak tahu sendiri lah masalah dengan Islam yang zaman sekarang yang banyak ya you know lah seperti itu. Dan saya kan kebetulan waktu di Jakarta sempat rajin ikut pengajiannya Bu Musda. Ya, jadi saya tercerahkan lagi kan dengan Islam yang versi asik gitulah. Versinya masakan, Islam versi masakan, saya sebutnya begitu. Jadi ada aliran baru Islam versi masakan. Artinya ketika kita ketika ada orang-orang seperti masakan, Bu Musda, terus ya ini, itu saya seperti menemukan ya agama bisa menjadi baik gitu loh. Karena kan dalam pandangan saya dulu kan agama ini kok rempong bikin orang, ya itu kayak tadi contohnya teman saya yang Kristen, orang dipaksa harus beranak pinak, sementara bumi kita sudah kayak gini, tapi kita masih dipaksa beranak pinak. Tapi ketika ketemu orang-orang yang seperti pasif, masakan, itu saya jadi beragama lagi loh. Itu Mas. Wah, keren sekali nih Mas Steve itu. Terima kasih Mia. Mas Steve, saya ingin tanya, kenapa ya di agama Islam dan juga kekristenan, juga Katolik saya kira, kenapa mereka sangat terobsesi untuk beranak pinak ya Mas ya? Maksud saya akhirnya mereka dibikin itu untuk beranak pinak, perempuan harus beranak, harus kawin, kalau nggak gitu nggak dianggap sebagai perempuan, laki-laki nggak punya anak dan lain sebagainya. Kenapa agama kita doktrinnya seperti itu Mas? Saya kira kalau Kristen sudah banyak yang berpikir untuk tidak punya anak banyak-banyak gitu. Saya misalnya hanya punya anak 2, artinya kalau kami orang tua meninggal ya penggantinya hanya 2 anak, itu tidak menambah terlalu banyak penduduk di bumi gitu kan. Kalau lebih dari itu kan makin banyak lagi. Itu yang saya pikir sesuatu yang akan merebut banyak hak hidup keturunan kita yang akan datang itu, karena tanah ini makin sempit, sumber daya alamnya makin terbatas, dan saya pikir itu harus kita pertimbangkan baik-baik kalau kita punya anak gitu atau keturunan, nggak usah terlalu banyak, tambah 1 atau 2 aja cukup gitu. Mungkin tapi kan kayak misalnya di Katolik itu kan tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan anak. Di Protestan kan bukan itu. Ya. Nah, Katolik kan punya hukum alam ya, menganut hukum alam, dan hukum alam itu adalah hubungan seksual itu adalah untuk menghasilkan keturunan. Padahal kami di Protestan hubungan seksual itu lebih pada pernyataan cinta kasih gitu. Jadi kalau itu dilakukan dengan kekerasan, ya itu salah itu. Jadi relasi cinta kasih itu tidak harus selalu berbuah secara produktif anak begitu ya Mas ya. Tidak ada kewajiban soal itu gitu. Bagi yang mau silahkan, bagi yang tidak juga tidak ada masalah seperti ini. Ini menurut saya menarik. Jadi, ada kalau suami atau istri bandul kan nggak boleh cerai juga. Nah itu kalau di Islam itu malah itu dikasih ruang kan? Masih dikasih ruang itu. Setahu saya di kompilasi hukum Islam itu atau di Undang-Undang 174 itu, jadi kalau misalkan ada seorang laki-laki Muslim ternyata menemukan istrinya tidak bisa memberikan anak, maka pengadilan boleh untuk memberikan license untuk bisa kawin lagi seperti itu. Kita bergeser ke Makassar ini. Halo Ima, halo Eman, apa kabar? Lama kita nggak ketemuan. Halo semuanya, ya selamat malam. Ya udah lama banget Mas nggak ketemu, sama juga Pak Pendeta. Sudah lama juga nggak ketemu. Eman, kamu ke gereja masjid ya, Man? Saya Islam KTP, tapi dari kecil selalu saya dianggap Cina karena mungkin karena agak sipit.
Kayak dikit-dikit. Mungkin kamu anak angkat ya, Man? Nggak tahu juga. Eman ini punya komunitas sehati di Makassar. Ceritakan sedikit Ya. dong soal sehati, Man. Komunitasmu itu. Iya, Kak. Ya, pertama terima kasih sudah diundang di acara yang sangat luar biasa ini. Sangat apresiasi untuk Pak Pendeta Stef Sulaiman dan Mas Aan yang selalu berani untuk membuka wacana yang isu-isu sensitif. Ini jarang banget loh ada orang-orang dari perspektif agama yang bisa memberikan wacana yang humanis. Kalau Komunitas Sehati Makassar adalah sebuah organisasi yang berbasis komunitas. Kami fokus di isu advokasi untuk LGBT terkait hak asasi manusia, dan saya sendiri bagian dari LGBT, saya mengidentifikasi diri saya sebagai transpuan dulu, waria. Kalau untuk pergerakan 3 tahun terakhir ini kami menggunakan kata transpuan. Ya, kalau apa ya? Cina, Kristen, dan Bera LGBT ini mungkin 3 identitas yang sudah dilekatkan sama Pak Stef Sulaiman. Iya. Halo, Man. Apa ya? Halo. Iya, halo, Man. Halo, Man, hilang. Halo. Iya, silakan, Man. Halo. Iya, Ya, silakan, Man. Komunitas Sehati Makassar itu ada komunitas. Ya, Komunitas Sehati Makassar adalah komunitas yang bekerja di suatu kasus hukum dan HAM untuk kelompok LGBT, lesbian, gay, biseksual, gender. Dan sendiri bagian dari LGBT mengidentifikasi sebagai kata istilah. Tapi untuk beberapa tahun ini kami lebih kami menggunakan transpuan. Halo, Nah, Man. Suaramu. Halo. Iya, iya, silakan. Kualitas apa namanya? Kualitas internetmu nggak cukup apa namanya? Nggak cukup bagus, saya kira. Halo, Man. Halo. Jelas enggak, Mas? Iya, putus-putus, Man. Mungkin kamu coba keluar dari ruangan kali ya, Man, ya, ke jalan atau apa, tapi jangan jauh-jauh dari rumah ya. Apa namanya? Makassar sudah cukup malam seperti ini, ya. Nah, sembari menunggu apa namanya? Menurut saya sangat luar biasa. Saya tadi mau tanya kepada Eman soal mungkin kalau di kekristenan benci terhadap LGBT, iya, tapi nggak seperti yang di Islam. Kalau di Islam dikafir-kafirkan, kemudian digerebek dan lain sebagainya. Karena per hari ini ya, Mas Steve, saya belum pernah menjumpai penggerebekan atau apa namanya, atau persekusi secara fisik atau secara apa namanya, secara keras begitu di komunitas Kristen. Tapi hal yang sebaliknya itu sangat terjadi banyak di teman-teman Islam sendiri itu. Halo, Eman, are you with us again? Halo. Iya, silakan. Halo. Eman. Bagus. Eman, bagaimana kamu menghadapi? Saya membaca beberapa kasus di Makassar betapa kelompok-kelompok radikal yang dari kelompok-kelompok radikal Islam misalkan itu sangat apa namanya, sangat keras terhadap teman-teman LGBT seperti itu. Iya, kalau stigma dan diskriminasi itu sangat lekat di LGBT. Di KSM sendiri dari tahun 2007 sampai 2019 itu sudah 35 kasus yang kami dokumentasikan. Dan yang paling besar adalah pada saat pembubaran Porseni Waria pada tahun 2017, dan itu dibubarkan atas nama agama lewat aparat kepolisian. Dan saat itu kami didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam advokasinya untuk kegiatan itu. Dan menurutku ini akan semakin tinggi kriminalisasi ke depannya di tengah-tengah rencana pengesahan RKUHP. Ini betul-betul ancaman untuk kelompok LGBT. Dan
Oke, Eman, kualitas jaringanmu tidak cukup bagus gitu kan. Saya akan ke Semarang ini. Halo Mira, apa kabar? Baik, baik. Selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Kemarin harusnya kamu hadir nggak ya di STT Jakarta waktu apa namanya ya, International Conference itu? Mas Steve hadir nggak, Mira, waktu itu? Nggak hadir ya? Saya hampir bisa dikatakan 5 tahun berturut-turut diundang oleh Pendeta Steve, tapi selalu berhalangan karena 2 kali ayah saya kena stroke, terus yang terakhir operasi 3 kali berturut-turut. Iya. Jadi ya mau nggak ada pilihan lain untuk tetap stay di Semarang. Menarik itu. Apa namanya? Tadi kita ngobrol soal bagaimana agama dan kemudian ketionghoaan. Kamu kan dari mukanya aja udah tahu kamu ini pasti Tionghoa. Yeah. Sebenarnya apa sih yang kamu rasakan misalkan sebagai Tionghoa Kristen? Kamu itu kan dibenci oleh banyak di antara kami loh ya. 59,9% orang Islam dewasa nggak suka dengan orang Kristen dan juga orang Tionghoa ini. Kamu merasa nyaman gak sih di Indonesia atau sebenarnya sudah pengen minggat aja dari Indonesia gitu? Dir. Kalau secara budaya, secara pribadi, Mira pribadi, tanda tangan Mira itu aksara Jawa. Tanda tangan Mira itu aksara Jawa karena dari kecil, entah kenapa dari 3 anak, kan kami 3 bersaudara, entah kenapa saya sendiri yang paling mencintai bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ya tidak mengherankan kalau buat masaan gitu medok sekali saya. Kalau dibandingin adik sama kakak saya paling medok gitu. Medok itu. Iya. Terus kalau mengenai perbedaan agama itu di keluarga saya, terutama ayah saya itu ada 2 kebiasaan yang sudah ditanamkan atau lewat contoh gitu, contoh-contoh. Contoh simpelnya, ayah saya selalu menyediakan sajadah dan mukenah. Jadi ketika ada, ayah saya kan dulu dosen, kemudian juga sipil, jadi kerja di proyek. Jadi manakala ada mahasiswanya yang minta waktu untuk berdiskusi dan atau staf-stafnya yang mau rapat di rumah atau gimana, kalau udah jamnya sholat pasti diopiak-opiak papa sholat gitu. Nah, manakala mereka tidak membawa sajadah atau mukenah, papa akan memberikan izin untuk supaya mereka bisa sholat di kamar gitu. Itu contoh kecil. Ya, contoh kecil dan menerima itu. Dan kebetulan ibu saya punya anak angkat, jadi saya punya mas angkat, kakak laki angkat gitu, yang kebetulan dia Cina tapi Muslim. Oke, ini yang menurutku, jadi karena di keluarga itu begitu plural, maka sesungguhnya itu juga merupakan pendidikan yang luar biasa ya, Mir, supaya anak-anaknya yang lain itu. Tapi bagaimana dengan misalkan, aku ingin tahu pendapatmu, bagaimana kamu melihat negara ini masih sangat tidak bisa udah nggak bisa menerima perbedaan agama kebanyakan, ditambah nggak bisa menerima perbedaan identitas gender dan orientasi seksual sebenarnya. Apa yang ada di pikiranmu, Mir? Makanya ya itu jadi pergumulan Mira hingga detik malam hari ini. Jadi ketika Mira mengikuti webinar, mungkin Mas Gus Aan sempat dengar beberapa kali Mira melontarkan pertanyaan seperti momentum sebesar apakah atau revolusi sebesar apakah yang bisa membuat negara Indonesia ini bisa melangkah jauh ke depan gitu. Istilahnya sudah tidak ada sekat-sekat atau pengkotak-kotakan lagi itu. Tapi sampai detik malam hari ini pun Mira juga belum terima jawaban yang cukup memuaskan gitu. Karena
Mira sempat tanya ke beberapa orang sih tentang misalnya ada 2 ibu hamil tua nih, yang satu hamil bakal jadi anak LGBT misalnya, yang satu tunanetra misalnya. Kalau mau sama-sama dihina-dina, kenapa tidak dua-duanya? Kenapa harus yang LGBT yang harus ibaratnya seumur hidup menanggung rekoso itu kan? Dihina-dina, dibully, diapa. Harusnya kalau mau fair kan dihina semuanya gitu loh. Semuanya seperti itu. Itu yang masih jadi tanda tanya sampai malam hari ini gitu. Nanti kita akan ngobrolkan itu dengan Pendeta Steve di akhir di akhir diskusi menyangkut soal. Saya juga nanti tanya soal sejauh mana perkawinan sesama jenis dalam pikiran seorang pendeta emeritus Steve Sulaiman menyangkut soal ini seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas gabungannya ya. Eman, Mia dan juga Mira, terima kasih atas gabungannya di sini, dan semoga kita bisa mendapatkan kesempatan lagi yang jauh lebih oke karena waktunya tidak cukup banyak. Mas Steve, kita tidak punya cukup banyak, mungkin ada waktu sekitar 5 menit lagi. Tadi Mira ngomong soal belum mendapatkan hal yang jawaban yang memuaskan. Dan saya dulu pernah ditanya oleh dia soal kemungkinan adanya perkawinan sesama jenis di Indonesia seperti itu. Yang ingin saya katakan, Mas Steve, sejauh mana Alkitab itu punya potensi untuk bisa dijadikan dasar teologis bahwa perkawinan sesama jenis atau perkawinan yang non hetero itu memang benar-benar bisa ada justifikasinya. Ada nggak, Mas, celah untuk itu, Mas? Misalkan. Pertanyaan ini sebenarnya susah-susah gampang gitu ya. Gimana itu, Mas? Sebetulnya begini. Pemahaman atau konsep perkawinan itu untuk gereja perdana itu tidak dianggap terlalu penting. Itu harus kita ingat. Ya, gereja perdana tidak menganggap perkawinan itu terlalu penting karena pada waktu itu ada harapan bahwa Yesus akan segera datang kembali. Dan karena itu, apa gunanya orang menikah? Kalau Paulus mengatakan, ya udahlah, yang tidak tahan karena nafsu seksualnya, silakan menikah gitu. Maksudnya, kalau yang tahan ya nggak usah. Gitu. Ini cuma yang tidak tahan aja. Karena harapan kedatangan Yesus itu sangat dekat. Gitu. Sehingga orang tidak perlu menikah. Karena itu liturgi pernikahan itu tidak ada dalam Alkitab, dalam kitab-kitab perjanjian, surat-surat perjanjian baru misalnya. Liturgi baptis ada, ya, tapi pernikahan nggak ada. Jadi tidak ada pegangan yang terlalu jelas tentang pernikahan. Baru di dalam surat-surat yang di kemudian hari baru mulai muncul soal keluarga dan sebagainya. Itu pun juga keluarga juga dalam konsep yang berbeda. Keluarga dalam konsep oikos dalam zaman dulu, yaitu adalah seorang pater familia, seorang ayah dengan anak, istri, dan pembantunya, hamba-hambanya. Itu keluarga. Gitu. Jadi jangan bayangkan keluarga dalam konsep manusia sekarang. Itu konsep yang relatif sangat baru gitu. Nah, jadi kalau begitu memang halnya, maka konsep pernikahan sejenis itu sebetulnya tidak punya halangan gitu ya. Sebab kalau orang bilang, contohnya Adam dan Hawa. Oke, Adam dan Hawa, oke, itu satu laki satu perempuan. Tapi saya tanyakan, kapan mereka menikah? Kapan diresmikan? Siapa saksinya? Itu kan nggak ada. Mereka praktis kumpul kebo kan. Nah itu kalau mau dilihat cara harafiah ya akhirnya kita akan ke sana gitu. Jadi makin lama semakin absurd gitu penafsiran kita. Kalau kita tetap menggunakan konsep kerangka berpikir kita di masa modern untuk diaplikasikan ke masa lampau itu. Itu masalahnya. Jadi kalau kita lihat sekarang pernikahan, orang bertanya, dasarnya apa? Dalam janji pernikahan, orang suami dan istri mengatakan saya berjanji untuk mengasihi engkau, ya,
dalam suka dan duka, dalam sakit maupun dalam keadaan sehat, dalam kelimpahan, dalam kekurangan. Lalu ada yang menambahkan sampai mau memisahkan kita. Itu dasarnya adalah cinta, cinta kasih. Bukan pada perbedaan gendernya. Tidak ditanyakan gendernya beda nggak atau sama. Ya kan? Yang dilihat adalah cintanya dulu. Dan karena itu, kalau kita lihat kenapa gereja-gereja di Barat menerima pernikahan sejenis, asasnya adalah cinta kasih itu. Bahwa mereka benar-benar saling mengasihi, saling mencintai, dan mereka merasa sudah sangat cocok. Dan ini saya lihat dalam beberapa kasus, misalnya di Amerika, ketika perkawinan sejenis disahkan, lalu ada beramai-ramai orang-orang yang selama ini hidup bersama-sama, lalu mencatatkan pernikahan mereka di catatan sipil, dan mereka katakan kami sudah hidup bersama-sama 50 tahun, 60 tahun. Itu kan luar biasa. Sedangkan yang pasangan berbeda jenis pun banyak yang sudah berantakan gitu. Nggak hidup sebegitu lama, tapi mereka justru bisa menunjukkan cinta kasih yang luar biasa. Kenapa nggak kita akui? Itu pertanyaan saya. Sederhana saja. Iya. Aku jadi teringat, Mas. Jadi teringat kembali sebuah doktrin klasik di dalam Al-Qur'an, karena tadi Mas Steve ngomong soal indikatornya adalah cinta kasih, bukan gender atau bukan jenis kelamin. Sebab di salah satu ayat di Al-Qur'an itu yang sering kali ditulis di dalam undangan perkawinan. Jadi kalau dalam Islam undangan perkawinan itu pasti menyebut Ar-Rum ayat 21. Di situ memang disebutkan bahwa salah satu dari tanda salah satu dari tanda kebesaranku adalah aku ciptakan kalian dari jenismu sendiri itu secara berpasang-pasangan agar supaya kalian merasa tentram, sakinah. Jadi di ayat itu memang saya jadi ingat ketika Mas Steve ngomong seperti itu, saya ingat, loh iya, ini kan nggak ngomong soal gender, tapi ngomong kalau misalkan orang itu cintanya, kekasihnya dengan siapa ia nyaman itu dengan perempuan, ya kalau laki-laki ya dia hetero. Tapi kalau kan tidak semua orang bisa seperti itu. Saya kira berarti patokannya adalah soal cinta kasih itu ya Mas ya. Harusnya negara tidak terlalu jauh untuk mencampuri soal itu. Ini yang menurut saya menjadi menarik. Yang terakhir, Mas Steve, tantangan apa yang paling besar? Anda optimis nggak ya bahwa kehidupan teman-teman LGBT, teman-teman Tionghoa di Indonesia ini semakin lama semakin membaik atau semakin lama kita harus semakin khawatir dengan Indonesia ini, Mas? Untuk yang terakhir kali. Saya memang agak pesimis soal itu ya, sebab kita melihat kok makin lama fundamentalisme, konservatisme itu semakin berkembang terus. Indonesia tahun 50-an, 60-an, 70-an, ketika para transgender itu bebas berkarya, ya. Bahkan menteri pun bisa seorang gay pun bisa diangkat jadi menteri, tidak ada masalah di masyarakat gitu. Nggak ada yang ngeributin gitu. Kenapa itu menjadi masalah sekarang? Ketika Mas Dede mengajukan diri untuk jadi anggota Komnas HAM misalnya, wah itu batu sandungan besar itu, status dia sebagai seorang gay untuk jadi anggota Komnas HAM. Padahal justru mestinya dia sangat cocok di situ untuk berbicara mewakili komunitas LGBT gitu. Untuk hak-hak asasi mereka. Ini yang bagi saya menarik untuk kita terus diskusikan, tapi sayang sekali waktunya sudah tidak cukup lagi. Mas Steve, terima kasih ya atas ngobrolnya 1 jam lebih, dan juga teman-teman yang ada di waiting room yang juga masih selalu setia. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sejak tadi bersama dengan kami.
Dan mohon maaf bagi teman-teman yang rencananya bisa hadir menjadi tamu, tapi for some reason, technical reason, kemudian tidak bisa gabung di sini. Saya ingin katakan bahwa kalau Anda Tionghoa, kalau Anda LGBT, menurut saya dan menurut diskusi yang sering kita lakukan di sini, itu Anda juga punya hak untuk hidup dan kita akan bersama-sama. Dan yang penting, tadi seperti Ira katakan bahwa orang-orang hetero cisgender seperti saya, Mas Tim, sebenarnya tidak sedang dalam mendampingi, tapi justru teman-teman LGBT lah yang menuntun orang-orang seperti kami supaya kami bisa lebih mencintai dan tidak membenci orang yang berbeda dengan kita. Nah, saya kira yang terakhir adalah bahwa kekuatan cinta itu penting. Cinta adalah fondasi yang paling luar biasa, termasuk apakah perkawinan sesama jenis itu perlu diakomodasi di Indonesia ini. Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi mengutip apa yang dikatakan oleh Mas Steve, jika perkawinan itu dasarnya adalah cinta, dan ketika cinta itu hadir tanpa melihat gendernya, maka harusnya kita tidak perlu rempong dan tidak perlu memutuskan dengan siapa orang itu akan menikah. Saya kira itu, terima kasih, selamat malam, kita ketemu lagi di Ngaji Kristen Islam di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, jangan lupa bahagia. Thank you.